Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita akan masuk ke halaman 173. Perhatikan baik-baik, masih mengenai seputar apa? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan. Jadi nanti ada 3 tempat yang keraguan itu nggak boleh dianggap. 3 tempat yang keraguan itu nggak boleh dianggap. Kalau kemarin yang pertama sudah kita sebutkan, yang pertama, keraguan itu nggak dianggap kapan? Kalau ragunya setelah berbuat. Ragunya setelah apa? Perbuatan. Jadi kalau idza ja'a asy-syakku ba'da fi'li asy-syai' la yu'tabar asy-syak. Kalau datang keraguan setelah mengerjakan sesuatu, maka keraguan tersebut nggak dianggap. Paham belum? Antum sudah buka puasa, ragu, tadi anak puasa enggak ya? Sudah buka padahal, sudah makan, sudah minum, ragu. Nah, keraguan dianggap enggak? Enggak dianggap. Antum sudah sholat subuh, sudah rakaat selesai, kemudian zikir, antum ragu, sudah sholat subuh belum tadi ya? Setelah mengerjakan ragunya itu, dianggap enggak ragunya? Enggak dianggap. Sekarang kedua kita lihat, qala al-muallifu asbahullah qauluhu wa hakadha idza syukuk taksur. Demikian pula apabila keraguan itu banyak. Jadi orang ini banyak ragu, dikit-dikit ragu, dikit-dikit ragu. Paham belum nih? Yang kedua ini berarti apa? Orangnya punya penyakit syakak namanya. Syakak itu maksudnya itu bagaimana? Orang itu ragu terus loh. Salat ragu, puasa ragu, makan pun ragu, minum pun ragu, mandi pun ragu. Paham ya? Nah, semuanya serba ragu. Nah, itu kalau itu penyakit namanya. Kalau udah penyakit seperti itu bagaimana? Enggak usah dianggap. Enggak usah dianggap ya. Kenapa? Karena kalau dia menganggap, justru nanti apa? Akan barakallahu fikum menghilangkan banyak ibadah dan akan barakallahu fikum berakibat yang tidak bagus. Nah, jadi kalau syakak ya, penyakit, orang itu ragu terus. Nah, itu jangan dianggap ragunya. Kita lihat, hadza huwal mawdi' tsani mimma la yu'tabar fihi syak. Inilah tempat yang kedua yang tidak boleh dianggap ragu. Paham ya? Maksudnya keraguan itu enggak boleh dianggap, biarkan, abaikan, enggak usah dipedulikan. Fa idza kana al-insanu syakkakan, ya syakkakan berarti kan sighah mubalaghah. Syakun itu ragu loh. Syakkak itu orangnya ragu terus. Makan pun ragu dia, udah makan belum ya? Minum pun ragu dia, udah minum belum ya? Paham ya? Seperti itu, semuanya serba ragu dia. Mandi pun ragu, pakai pakaian pun ragu juga. Sudah berpakaian belum ya kayak gini? Nah, ragu dia. Serba ragu semuanya. Nah, itu syakak namanya. Syakak, fa'al, kadzdzab, itu ya. Sighahnya sighah mubalaghah. Naam. Kita lihat kata beliau, fa idza kan insan syakkakan, kalau orang tersebut syakak, suka ragu terus, kullama fa'ala ibadatan syakka, setiap kali melakukan ibadah ragu. In tawaddu'a syakka. Ketika dia wudu ragu, wa in istanja syakka. Ketika bersuci ragu, wa in shalla syakka. Ketika salat ragu, wa in shama syakka. Ketika puasa ragu juga. Semuanya serba ragu. Namanya syakkak namanya. Namanya apa Isa? Syakkak namanya. Namanya syakkak. Syakkak itu maksudnya itu suka ragu terus itu loh. Kalau cuma sekali dua kali apa? Syakun, ya enggak? Nah, barakallahu atau syakin. Dia apa? Dikatakan ragu. Tapi kalau syakkak itu sudah bisa dikatakan ragu terus dia. Enggak pernah yakin. Allah musta'an, kebanyakannya dia ragu. Kita lihat sini. Kalau seperti ini kata beliau, fahuna naqul alghi hadza syak. Abaikan, buanglah ragu ini. Buanglah keraguan ini. Abaikan, buanglah keraguan ini. Wala ta'tabirhu. Jangan kamu menganggap ragu tersebut. Karena syakka gitu loh, penyakit. Paham ya? Karena penyakit. Li'anna kaunahu la yaf'al wudu'an wala sholatan wala ghairaha illa syak. Dikarenakan keadaan dia tidak melakukan wudu wala sholat wala yang lainnya kecuali ragu itu loh. Semuanya serba ragu, makan pun ragu juga. Sudah makan dapat 2 piring dan nambah 2 piring, kemudian minum air susu 1 gelas masih ragu. Namanya apa namanya Tihandala? Syakkak namanya, syakkakun. Nah, orangnya benar-benar apa? Nah, barakallahu fikum suka ragu terus atau nah kebanyakan keadaannya ragu dia. Nah, seperti itu. Mahum insyaallah ya. Kita lihat sini. Kata beliau, hadza maradun fil waqi'. Ini sebenarnya secara realita, waqi' itu realita kenyataan, secara kenyataan realita yang ada penyakit seperti ini. Fal yaltafit ilai, jangan noleh. Hendaknya orang tadi tidak menoleh kepada keraguan tadi. Li'annana na'lam annahu ma dama al-insan lahu aqlun wa ikhtiyarun fa innahu sawfa yaf'al syai' 'ala ma
tuliba minhu. Artinya dikarenakan kita tahu bahwasanya selama orang itu masih punya akal, punya pilihan, niscaya dia akan mengerjakan sesuatu barakallahu sesuai dengan apa yang diminta. Taruhlah salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat sudah selesai, enggak usah ulangi lagi gitu loh. Tapi kalau orang yang syakak, diulang-ulang terus, udah salat zuhur belum, ulangi lagi. Udah salat zuhur belum, ya ulangi lagi. Wudu sekali cukup kalau orang itu berakal dan punya pilihan. Tapi dia enggak, wudu diulang-ulang terus. Kepala aja cuma sekali ngusap, dia usapnya 3 kali. Karena masih ragu tadi itu. Udah istinsyak belum tadi ya? Ulang-ulang terus. Udah istighfar belum ya? Nah, seperti itu. Ragu, hati-hati. Nah, barakallahu fiikum, itu berbahaya. Kita lihat sini, kata beliau, walau annahu i'tabara kullama syakka fi, kalau seandainya orang tadi menganggap setiap yang ragu dia anggap, paham ya? La ta'iba, niscaya dia akan capek sendiri. Ya enggak? Karena kalau dia menganggap terulang-ulang terus wudu 1 jam enggak cukup, 1 jam. Lah kenapa enggak cukup? Diulang-ulang terus. Kumur-kumurnya 50 kali. Ya enggak? Banyak enggak 50 kali? Itu pun masih belum yakin, ulang lagi. Masya Allah, akhirnya apa? Terlambat sholatnya, wudunya enggak selesai. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Walau annahu i'tabara, kalau seandainya orang tersebut i'tabara menganggap kullama syakka, setiap yang ragu dia anggap, la ta'iba, niscaya dia capek. Wala sara kullama shalla a'ada shalah. Dan akhirnya apa? Akhirnya setiap kali dia salat ngulangi salat lagi. Sudah salat zuhur 4 rakaat diulangi lagi. Nanti setelah selesai yang kedua kali ulangi lagi sampai 4 kali 5 kali ulangi terus gitu loh. Setelah ada orang ngomong, "Pak, Bapak sudah salat zuhur." "Oh iya ya." Anak kira belum katanya. Allah musta'an, hati-hati. Hati-hati ya. Wa kullama tawadda'a 'adal wudu. Setiap kali dia wudu, ngulangi wudu lagi. Bayangkan ini. Ya, barakallahu fiikum. Jangan kami sebutkan kisahnya dulu ya. Anak di Damas melihat orang, anak pun heran juga. Bajunya itu basah semua. Awal mulanya ketika tempat wudu dia masih kering bajunya. Nah, kita sholat, dah wudu, sholat selesai, sholat sunnah bahkan, sholat wajib sudah selesai, sholat sunnah selesai, keluar tuh dia masih api di situ. Masih megang air terus. Soal basah semuanya. Malaki akhirnya tawadda kata ya akhi. Wallahi ana fi syak katanya. Kata dia, demi Allah ana itu punya penyakit keraguan katanya. Nanti kita tanya kenapa diulang-ulang terus sampai basah bajunya basah nih, basuh enggak sembarangan. Basah baju enggak tahu bagaimana wudunya nih ya. Itu ternyata kena penyakit was-was. Was-was bahaya sekali, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Bisikan syaitan yang terkutuk. Nah, kita lihat sini. Wa hadza minal haraj, ini termasuk bentuk haraj, yaitu membebankan, memberatkan. Diulang-ulang terus ngapain itu loh? Waqad qala Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala berkata, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah Allah Ta'ala menjadikan untuk kalian dalam agama ini sesuatu yang beratkan. Lah kalau mengulang-ulang terus berat atau enggak? Berat enggak? Berat, capek dia. Wudu masa 50 kali. Itu pun enggak selesai-selesai. Paham ya? Kumur-kumurnya diulang-ulang terus, kumur-kumur. Setelah ada orang ngomong, "Pak, kok kumur-kumurnya banyak sekali, Pak?" "Oh iya, ana baru terasa kumur-kumur," katanya. Allah musta'an. Ini hati-hati barakallahu fikum. Yang seperti ini hati-hati. Na'am. Ikhwani fid din, azdani wa astaghfirullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum. Kata beliau, fayulgha hadza syak, maka yang seperti ini dihilangkan. Ini berarti yang keberapa? Kedua. Pertama, kapan keraguan itu enggak boleh dianggap? Yang pertama, kalau ragunya muncul setelah perbuatan. Paham ya? Nah, keraguannya muncul setelah perbuatan, setelah berbuat, beramal kok baru muncul keraguan, enggak dianggap. Yang kedua kapan? Ketika dia itu punya penyakit syakak. Punya penyakit apa? Syak. Punya penyakit ragu, dikit-dikit ragu, makan pun ragu, puasa pun ragu, sahur pun ragu, buka pun ragu dia, semua serba ragu dia. Paham ya? Allah musta'an. Seperti itu jangan dianggap keraguan tersebut. Paham ya? Nah, keraguan tadi enggak usah dianggap. Yang ketiga, qauluhu au taku wahman. Nah, atau hal tersebut terjadi karena wahm, itu karena kekeliruan atau karena dugaan sangkaan yang apa? Nah, barakallahu fikum, yang mungkin menurut dia itu benar tapi ternyata tidak. Hadza huwal maudhi' salis, inilah tempat yang ketiga yang kita enggak boleh menganggap keraguan di situ. Mimma la yu'tabar fihi syak, itu dari tempat-tempat yang tidak boleh keraguan itu dianggap, enggak usah dipedulikan, abaikan saja. Yakni idza kanat syukuk wahman misal wasawis, ya kan? Artinya kalau keraguan-keraguan itu hanya dugaan sangkaan, paham ya? Dugaan sangkaan seperti apa? Bisikan-bisikan, paham ya?
bisikan-bisikan, wah jangan-jangan, wah bisikan seperti itu, nasallallahu al-afiyah, kita minta kepada Allah Taala keselamatan, la yabni ala asl. Jangan dia membangun di atas asal. Jangan dia membangun di atas pondasi itu karena ragu. Bal mujarrad wahm. Bahkan semata-mata wahm. Apa wahm tadi? Dugaan sangkaan kuat tapi kemungkinan besarnya keliru. Namanya wahm. Ya kan? Nah, hanya dugaan sangkaan, ada prasangka gitu loh. Ewa. Wal ghalib annal muwaswas atau muwaswis taktsur ma'ahu asyukuk. Muwaswas ya, muwaswas itu orangnya, muwaswas berarti yang terkenai. Dan ghalibnya kebanyakannya, mayoritasnya orang-orang yang terkena penyakit waswas, taktsur ma'ahu asyukuk. Pasti banyak keraguan-keraguan bersama dia. Paham ya, hati-hati ya. Orang kalau terkena penyakit waswas itu bahaya sekali. Karena keraguan-keraguan akan muncul pada dirinya. Sehingga dia melakukan suatu ibadah itu enggak akan selesai-selesai. Diulang-ulang, kumur-kumur berapa kali tadi? Bisa 50 kali lebih. Karena dia ragu terus, adanya ragu. Paham ya? Menduga-dugaan, sangkaan, prasangka, jangan-jangan. Nah, seperti itu. Kita lihat. Wal waswas la dawa lahu illa al-i'rad wa talahi anhu, masyaallah. Penyakit waswas ini, penyakit bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk ini, ada bisikan-bisikan dia, itu enggak ada obatnya. Ini hati-hati. Enggak ada obatnya kecuali berpaling dan mengabaikan, tidak memperdulikan bisikan tadi itu. Paham belum? Antum kayaknya kalau duduk di bawah pohon sana itu seru ya. Karena di sana itu ada keberkahan misalkan, di bisik-bisikan itu. Akhirnya dia pergi enggak tahu kemana, duduk di bawah pohon hilang. Dicari-cari orang, katanya diambil apa? Diambil jin katanya. Padahal itu ngikutin apa? Bisikan-bisikan tadi itu. Paham ya? Caranya seperti itu. Kalau ada bisikan seperti itu, jangan antum ikutin, berpaling, tinggalkan. Paham ya? Antum itu belum bersuci tadi. Tadi kan kencing, belum bersuci antum. Ulangi lagi sama dia, ulangi terus sampai berkali-kali. Bisikan seperti itu jangan apa? Jangan antum pedulikan. Hindari, lari dari bisikan, kembali ke hukum asal, sudah bersuci, selesai. Itu cara mengobati waswas. Paham ya? Kata beliau tadi? La dawa'a lahu, enggak ada obatnya untuknya illal i'rad wa talahi anhu. Kecuali berpaling dan mengabaikan, enggak peduli darinya. Lakin law furida anna syukuk la taksur ma'ah, tapi kalaulah seandainya takdirkan keraguan-keraguan itu enggak terlalu banyak bersama dia, enggak terlalu banyak, cuma ada. Tsumma hasala lahu wahm. Kemudian terjadilah pada dirinya wahm, yaitu dugaan sangkaan tadi itu. Fa innahu la yaltafit ila hadzal wahm, maka jangan dia berpaling kepada waham dugaan sangkaan ini. Harus kembali beryakin. Sawan kana fi asna'il ibadah aw ba'da faraghi minha. Baik dia itu di pertengahan ibadah atau setelah selesai dari ibadah. Li'anal wahma, bukan waham ya, ingat-ingat bedanya. Wahamun dengan wahmun beda. Li'anal wahma la yurja' ilaih, dikarenakan dugaan atau sangkaan yang sifatnya waham ini tidak bisa dijadikan patokan untuk kembali kepadanya. Paham ya? Tidak bisa dijadikan rujukan. Karena waham itu kemungkinan besarnya keliru atau benar, Isa? Keliru. Kalau dzan masih mungkin, dzan kemungkinan besarnya benar itu loh. Paham ya bedanya itu ya? Naam, kita lihat. Wal wahm, apa sih wahm itu? Huwa asyakku al-marjuh, keraguan yang lemah. Maksudnya keraguan yang lemah bagaimana? Maksudnya suatu dugaan, sangkaan, prasangka yang dominannya, kebanyakannya keliru, itu namanya waham. Kan ragu juga, enggak yakin dia kan. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau tidak salah 3. Dia enggak yakin di situ. Dia masih kalau enggak salah 3. Menduga kan, menyangka. Ternyata kemungkinan besarnya keliru atau benar itu? Keliru, berarti waham. 1 tambah 1 itu berapa? 1 tambah 1 itu kalau tidak salah 2. Kalau tidak salah, masih pakai lafaz kalau tidak salah. Berarti menduga enggak dia? Menduga, mengira, berprasangka gitu loh. Tapi kemungkinan besarnya apa? Di sini benar. Berarti apa namanya? Dzan. Namanya dzan. Paham ya? Kalau syak bagaimana syak? 1 tambah 1 itu berapa ya? 1 tambah 1 itu kalau tidak 2, 3. Dia belum bisa memastikan ya. Kalau enggak 2, 3. Ragu, bimbang antara 2 dan 3. Itu namanya syak. Paham ya? Kalau ilmu bagaimana? 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 2. Yakin sudah? 1 tambah 1 berapa? 2. Itu namanya ilmu. Paham ya? Kalau jahil ada 2, murakab sama basit. Basit itu bodohnya orang yang wajar.
Anak-anak kecil yang belum tahu wajar. 1 tambah 1 berapa? Enggak tahu, wallahu alam. Itu kalau yang jawab anak kecil wajar, enggak tahu dia wajar. Nah, kalau jahal murakkab itu sok tahu, jawab lagi keliru gitu loh. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu 5 katanya. Paham ya? Jawab keliru lagi. Nah, itu jahal murakkab namanya. Kalau dia memang enggak tahu, cukup wallahu alam. Kalau besar itu curigai gitu loh, tapi wallahu alam itu lebih selamat daripada dia sok tahu jawab keliru lagi jahal murakkab namanya. Paham maksudnya ya? Malioboro itu mana? Malioboro itu dekat Surabaya sana. Katanya. Wah, jawab keliru, berani keliru. Paham ya? Itu namanya apa tadi? Jahal murakkab. Kalau anak kecil tanya Malioboro mana? Malioboro. Malioboro anak enggak tahu, wajar anak kecil. Itu jahal basit namanya. Namanya jahal apa? Jahal basit namanya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Kata beliau warrajih adzan, yang kuat, dugaan kuat dzan namanya. Yang marjuh waham. Li'anna ma'adal ilm imma syak idza tasawat tarfan, dikarenakan selain ilmu, selain yakin, itu imma syak ragu, idza tasawal tarfan, apabila apa? Dua sisi itu sama, kalau enggak 2 3. 1 tambah 1 berapa? Kalau enggak 2 3. Sama kan ini berarti? Kalau enggak 2 3. Nah itu syak namanya. Wa imma dzan, imad dzan, dugaan sangkaan idza tarajjaha ahadu tarfain. Kalau lebih kuat dominannya benar. Paham ya? Apabila lebih kuat salah satu di antara dua sisi tadi itu. Tapi apa? Kemungkinan besarnya benar itu dzan. Farrajih dzan, yang benar, yang kuat adalah dzan, wal marjuh wahm. Yang keliru, yang salah, yang lemah wahm. La yultafat ilaih, jangan barakallahu fikum dijadikan patokan untuk berpaling kepadanya. Maksudnya menoleh padanya jangan. Allah musta'an. Kita lihat. Barakallahu fikum wa bidzalika nastarih fil waqi'. Dengan penjelasan tersebut sebenarnya secara realita kenyataan kita istirahat. Istirahat sudah, tenang. Min masyakil katsirah, dari permasalahan-permasalahan, muskilah-muskilah yang banyak. Kita bisa istirahat dari muskilah-muskilah yang banyak. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Lanjutkan aja itu, lanjutkan terus. Nah, bagus sekali Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Li'annahu yujad min ba'din nas, dikarenakan dijumpai dari sebagian orang, sebagian manusia, annahu yashqu hal talaqa zaujata aw la, karena ada orang dia itu ragu apakah dia sudah menceraikan istrinya atau belum. Dia ragu dia. Nah, yashqu imma fil lafzi, imma pada lafadznya dia ragu. Dia ragu imma pada lafadznya alladhi shadara minhu, dia ragu gitu. Apakah dia sudah melafazkan cerai atau belum? Wa na'am barakallahu fikum, seperti itu. Yashqu imma fil lafzi alladhi shadara minhu. Dia ragu mengenai lafaz yang muncul dari dia. Apakah dia mengatakan anti talik, kamu aku cerai, atau bagaimana? Hal qalat talik atau qalat tadhhab ila ahliya, beda ya. Kamu aku cerai beda dengan ucapan pergilah kamu ke rumah orang tuamu. Paham? Pergilah kamu ke rumah orang tuamu. Mirip enggak kira-kira? Beda ya. Kamu aku cerai terang-terangan, anti talik. Kalau ini enggak? Asalnya anti pergi ke rumah orang tua anti aja. Asalnya anti pulang ke rumah orang tua anti aja. Halus tapi mengenai, menyentuh gitu loh. Ada apa ini? Kan itu. Nah, tapi belum cerai ini ya. Ini hanya sindiran. Sindiran. Nah, jatuh talak atau belum itu loh. Au qala saufa utallik, atau dia makan kelak aku akan menceraikan. Wa ma asbah dzalik, atau semisal itu. Wa imma an yashuk hal talaffadha aw lam yatalaffadh, atau dia ragu sudah melafaz atau belum ya. Kullu hadan naqul, ini semuanya kita katakan la ibrata bi, enggak dianggap madama yatarajjah indahu adam dzalik, selama sangat kuat di sisi dia belum terjadi perceraian. Fal aslu anna hadza wahm, maka pada asalnya yang seperti ini adalah wahm. Jadi kemungkinan besarnya tetap belum gitu ya. Wa hatta law kana syakkan mutaraddidan, bahkan kalau seandainya itu adalah keraguan yang bimbang, sudah atau belum ya? Au ghaliban 'ala dzan, atau dominannya itu dugaan sangkaan sudah bercerai atau belum, fa innahu la yu'taddu bihi, maka enggak dianggap. Li'annal asla baqa'un nikah, karena hukum asalnya tetap di atas ikatan pernikahan. Wal yaqinu la yazulu bisyak, dan yang namanya keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Jadi antum harus kembali kepada yakin. Belum. Antum yakin enggak sudah menceraikan? Anak ragu ya. Kemarin tuh anak ngomong apa ya? Ngomong kamu udah aku cerai atau pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Kan beda lafadznya, ya enggak? Tapi sindiran itu biasanya lebih pedih itu ya, daripada ucapan anti talik, kamu aku cerai. Kan dia yang tahu berarti perceraian. Tapi kalau sindiran, afwan ya,
ahsannya anti pulang ke rumah orang tua anti dulu. Wah, itu kan menyentuh sekali, ada apa suruh pulang ini loh. Seperti itu. Maksudnya ini semuanya ini berkaitan masalah apa? Jatuh talaknya ataukah tidak. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Tambah dikit lagi. Wa yujad minan nas man yubtala bil wasawis. Ada sebagian orang diuji dengan penyakit wasawis, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Diuji dengan penyakit apa? Wasawis. Itu bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Nah, kita lihat hatta innahu idza syaribal ma wa tanaffasa fihi thalathan, sampai-sampai ketika dia minum air dan bernafas di bejana atau cangkir yang dia minum air tadi 3 kali, bernafas itu sambil minum, yaqulu syaitan berkata pada dia, talaqta zaujak, talaqta zaujak fi nafsil awal at-talqah ula wa tsaniyah fi nafasil awal al-talqa ula wa tsaniyah fi nafasis tsani wa tsalitsah fi nafasis tsalis. Setan sampai masuk dalam kayak gitu, bayangkan itu. Minum gini, setan ngomong, kamu ketika nafas yang pertama itu menceraikan istrimu, cerai 1 itu. Nafas yang kedua itu cerai yang kedua. Nafas yang ketiga itu cerai yang ketiga. Berarti istrimu sudah kamu cerai. Bayangkan itu, kan bernafas, masalah bernafasnya setan masuk ke situ, bayangkan tuh. Bisikannya masuk ke situ. Paham enggak Ustaz antum? Kan ada orang minum, bernafas 3 kali, seharusnya kan enggak boleh. Minum dulu, di luar nafas. Ya kan? Tapi ini minum nafas. Setan masuk, wah kamu kok bernafas ketika minum tadi. Ini berarti kamu sudah menceraikan istrimu. Karena pada pernafasan yang pertama tadi tolak 1, pernafasan kedua tolak 2, pernafasan ketiga tolak 3. Berarti harus pisah dengan istrimu. Nah ini bisikannya sudah masuk dalam kayak gitu, bayangkan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Fahyal an ba'inatun mink. Maka dia sekarang istrimu itu sudah harus pisah darimu, katanya. Ini bisikan syaitan ya. Wa inna ma dzakarna hadzal mitsali annahu waqi'. Kenapa contoh ini kami sebutkan? Karena kenyataan itu loh, realita. Paham ya? Realitas. Yang namanya orang kan namanya bisikan syaitan yang terkutuk, penyakit waswas itu kan ada aja. Nah, disebutkan seperti ini karena realita, kenyataan ada gitu loh ya. Nah, barakallahu fiikum wa na'amullah musta'an. Ayo. Kita lihat lagi di sini. Naam. Ayo Marwan. Kita lihat di sini, barakallahu fiikum. Hatta inna ba'dahum idza qama yaqra' fil Qur'an wa qallabal awraq. Ini bayangkan, hingga sebagian mereka ketika dia mulai baca Al-Qur'an, qallabal awraq, membolak-balik kertas. Ini. Bolak-balik kertas halaman. Nah, baca Al-Qur'an ini. Itu kemasukan setan, maksudnya bisikan syaitan. Ya'ti syaitan, datang setan bisikin dia. Kullama qallaba waraqatan qala hadhihi talqah. Antum balik gini. Balik 1 gini. Ini berarti kamu menceraikan istrimu yang pertama. Maksudnya perceraian pertama. Balik lagi, udah cerai yang kedua itu berarti. Balik lagi, cerai yang ketiga, berarti istrimu sudah bain, harus pisah dari antum. Paham ya? Gara-gara apa? Gara-gara bisikan syaitan terkutuk tadi itu. Hadhihi talqah, katanya, kata. Wa ba'dun nas ya'tihi syaitan fi janibir Rabb azza wa jalla. Ada juga lebih parah. Sebagian manusia didatangi setan berkaitan masalah apa? Berkaitan masalah sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu dibisik-bisikin dengan bisikan yang jelek. Kita lihat, tapi berkaitan masalah Allah taala. Bisyakki fir Rabb, tentang ragu terhadap Rabb. Sebenarnya Rabbmu itu siapa yang menciptakan? Bayangkan itu. Paham ya? Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Yang menciptakan yang lainnya Allah. Siapa yang menciptakan Rabbmu? Sampai pertanyaan itu datang dari setan itu. Kita lihat di sini. Au fi sifatin sifatih, atau datang pada dibikin ragu pada salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah taala. Au fi fi'lin min af'alih, atau salah satu perbuatan dari perbuatan Allah taala. Min ajli an yulabbis ala insan dinah. Tujuannya setan itu untuk apa? Membikin samar terhadap orang tadi agamanya, biar samar. Hatta inna sahabah syakau ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga apa? Suatu ketika ada para sahabat yang mereka mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal wahida minhum yajidu fi nafsihi ma yuhib an yakhir minas sama' wa la yatakallam bihi. Allah musta'an. Ada salah seorang di antara mereka menjumpai pada dirinya sesuatu yang dia itu senang kalau seandainya dia itu tersungkur dari langit, wa la yatakallam bihi, dan tidak mau apa? Tidak ada yang berbicara dengannya. Pengennya kayak gitu. Au ma yuhib an yakuna fahman, atau ada yang berkeinginan juga, aku pengen kalau menjadi apa? Arang saja katanya. Na'am. Humamatan sauda,
menjadi abu yang warna hitam katanya. Bayangkan itu. Was-was. Lebih baik ana menjadi arang saja katanya. Lebih baik ana menjadi apa? Abu yang berwarna hitam katanya. Wala yatalafat bihi, tapi enggak terlafadzkan, cuma bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk gitu loh. Allah musta'an. Kita lihat, fa akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna dzalika sharihul iman wa annahu la yadur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya itu adalah murninya keimanan, itu enggak membahayakan. Maksudnya bagaimana? Selama belum terlafadzkan, belum terwujudkan, hindari. Itu ujian bagi keimanan seorang hamba, diuji seperti itu. Masa orang pengen jadi arang? Antum pengen jadi arang antum? Gosong. Mungkin arang ya, warnanya apa? Hitam-hitam itu. Oh, jadi apa? Jadi abu itu jangan. Ini bisikan-bisikan seperti ini adalah ujian, menguji keimanan. Kalau dia berhasil itu adalah kemurnian keimanan. Walihada yajibu 'alal insan alla yaltafit ila misl hadhil wasawis. Oleh karena ini wajib bagi seorang untuk tidak menoleh kepada apa? Kepada bisikan-bisikan seperti ini, hatta la tadurruh, hingga tidak membahayakan dirinya. Bal ya'tamid 'ala ma fi qalbihi minal iman, bahkan harus bersandarkan kepada keimanan yang ada pada hatinya. Wa yasta'in billahi azza wajalla, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'id bihi minasyaitonir rajim, dan minta perlindungan kepada Allah taala dari godaan gangguan setan yang terkutuk. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, wa yastamirru fi ibadatillahi fi ibadatihi lillahi azza wa jalla, dan terus menerus lanjutkan di dalam beribadah kepada Allah taala. Fa idza fa'ala dzalik lam tadurhu hadhil wasawis. Kalau dia mau mengerjakan seperti itu, niscaya bisikan-bisikan ini tidak akan membahayakan dia. Paham belum? Caranya berpaling, langsung fokus ke ibadah. Kalau antum enggak fokus ke ibadah, rusak nanti. Paham ya? Ana tadi malam mandi junub nih. Udah mandi belum? Rasanya itu udah mandi 3 kali, rasanya belum mandi katanya. Mandi lagi diulang, mandi lagi sampai apa? Kisahnya itu sampai dia apa? Renang ke lautan atau sungai baru rasa mandi. Wah, ana baru mandi katanya. Ini penyakit was-was seperti ini. Obatnya apa tadi? Enggak ada obatnya kecuali berpaling. Berpaling dari was-was tadi. Sekali mandi ada bisikan, kamu belum mandi, biarin. Caranya gitu. Ngapu enggak usah ikut campur, itu aja. Antum ngomong ke sama siapa ngomong ini? Ngomong ke sama siapa antum? Ngomong sama setan, dibisikin tadi itu, walaupun enggak nampak itu bisikan setan itu. Antum belum mandi tadi. Walaupun udah pakai air 1 ember, udah nyampu, belum mandi kamu. Biarin, enggak usah ikut campur. Langsung bablas itu aja antum. Kalau antum ikutin, mandi lagi nanti antum. Kalau enggak percaya jangan dibuktikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau ada bisikan itu langsung dihindari, ditepis. Karena wasawis, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk itu bisa menunda amalan. Ingat-ingat tuh, menunda amalan. Antum enggak akan selesai. Di dalam kamar mandi, buang air besar atau buang air kecil taruhlah, itu kalau seharusnya normalnya 10 menit taruhlah, itu bisa 1 jam belum selesai. Penyakit waswas tadi, udah keluar belum ya kencingnya ini? Udah keluar, udah bersuci belum ya ini? Bolak, udah bersih belum ya? Suci belum ya? Wah itu. Akhirnya dia terpaksa ambil cermin. Ambil cermin, wah ternyata udah bersih. Was-was itu ya. Penyakit waswas hindari, barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat ini, fa idza fa'ala dzalik lam tadurhu hadil wasawis. Biidznillah, dengan izin Allah Taala. Wa 'arafa syaitan annahu la madkhala lahu. Setan akhirnya tahu tidak punya pintu masuk lagi ala hadzal insan untuk mengganggu orang ini. Fa ya'udu khasian dzalilan. Setan kembali dalam keadaan rugi, bangkrut dan rendah. Tapi kalau antum turutin, na barakallahu fikum, pasti apa? Pasti akan rusak keadaannya. Naam. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Ini kesimpulannya berarti keraguan tidak bisa apa? Hilang dengan keyakinan, dan ada 3 tempat yang keraguan enggak boleh dianggap. Pertama kapan? Kalau ragunya muncul setelah amalan. Kedua kapan? Kalau dia punya penyakit syak. Punya penyakit ragu, dikit-dikit ragu, maka harus tinggalkan. Yang ketiga apa? Kalau ragu tersebut hanya bentuknya was-was. Paham ya? Hanya waham saja, itu tinggalkan, enggak usah dipedulikan keraguan, larinya langsung kepada mana? Kepada apa? Keyakinan. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.